الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان بالسلامة والعافية من كل بلية. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأصل وجودنا محمد بن عبد الله الذي مولده بمكة المكرمة وهجرته fil Madinatil Munawwarah. Masyiral muslimin, sidang peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita nasusuran tentang peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, maka yang pertama lakukan adalah menumbuhkan keyakinan yang seyakin-yakin ma'ata itu matapah dengan segala kejadian-kejadian, matapah dengan segala peristiwa-peristiwa yang terjadi pada peristiwa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggai darua bagi kelahiran manusia biasa. Dari tinggi keyakinan serta keimanan yang menerima dari cerita ke cerita tentang peristiwa Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, maka kita sampai ke Maulid. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dan yang pertama mandi itu napa sampai kuka kita bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah hal yang baru dilakukan oleh umat Islam, tapi mulai dari sejak manusia pertama yang menghuni bumi itu, yaitu Nabi Adam alaihi salam, telah lebih dulu menyatakan kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kelahirannya dalam sejarah nubuah atau kenabian. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenankan Musa Adam untuk nafasa menikmati kenikmatan surga itu, maka Allah Subhanahu wa taala munanan faswat ka Nabi Adam, kau nak perkenanku untuk menikmati keindahan surga, silahkan, tapi niat passwordnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bau niat passwordnya, Nabi Adam di saat di hadapan di depan pintu surga terlihat dengan letter besar, cahaya yang terang benderang, yang di dalam cahaya itu ada lafaz Muhammad. Maka dengan lafaz Muhammad yang memberikan cahaya yang luar biasa itu, Bapak Ibu, Nabi Adam alaihi salam merasa diri ini artinya lemah tak berdaya, sehingga ia baun ke Allah Subhanahu wa taala, ya Rob, saya ko ore aran saya ko ore anu terpampang anu dia madiata pintu surga ore, ya Allah, maka batiru melemahkan diriku,
Maka ayo Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan Nabi Adam alaihissalam. Adam, perlu nakatonan nu Adam bahwa laulaka ma khalaqtuka, si kedene karena enggai iya iru Adam, maka enggai kona pernah terciptakan ke bumi itu. Lalu Adam bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, lalu di mana orangnya sekarang ya Rabb? Allah berkalam, dia belum menciptakan batang tubuhnya, masih berada di alam nur. Tapi Adam protes terus ke Allah Subhanahu wa taala, nggak ku puas papu, nggak ku puas budanan nu kesalahan, entenge mina aku pasti temunu baka manusia na aslina baka aslina aran itu. Dari Allah Subhanahu wa taala menerima demonstrasi nyohalau itu atau permintaan kema muda Adam alaihissalam ke Allah Subhanahu wa taala. Baik Adam, nakabulkanku permintaanmu. Dampingkan kedua jarimu Adam, lihat di dua kukumu itu, kau akan melihat asli daripada Muhammad itu. Maka Adam mendampingkan kedua ibu jarinya dan memandangi kedua kukunya dengan jelas. Nabi Adam melihat di dalam asli daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Dengan melihatnya yang jelas, maka Adam bersujud bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bangkit ya palimbah mengatakan ke Allah Subhanahu wa taala, aku sudah puas Allah, engkau fa'alul lima yurid, berbuat ai adanu, maka aku sangat bersyukur dengan pakitahannuku pasti temunuku beka aslina Muhammad itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka Adam mengecup kedua kuku ibu jari tangannya, lalu kemudian mengoleskan ke kelopak matanya, Bu. Ya, jadi Adam irubu setelahnya kita Adam Muhammad aslina urukna kedua kukunya itu, dua kuku. Lalu kemudian Bu dialiskan kedua ke dalam kelopak matanya. Maka menjadi sunnatullah ketika niyaha abah takale malafat asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, sunnat aha maca sambil nyapuan kuku teiru kabukut mata ke marhaban bizikrillahi ta'ala qurrata ayunin bika ya Rasulullah basyiran ila hadakatin Ahmad ainaya wa nawwirhuma fakasabna angka bita'aka fabasawkal yawma hadis. Saya mengamalkan bacaan itu setiap kali hamba malafat asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala namunanan pahala kebaikan dasapu ka ia dan akan menghapus dasapu dosa-dosa ka ia serta akan mengangkat martabat dan dasapu martabat ka ia. Dan lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dirinya dari kebutaan mata dan insya Allah aha gabur poli terah pangindahna tapi diamalkan. Nah, marahanda termasuk aku ya takatonan tapi nggak saya diamalkan, jadi nggak ngasih Bu. Ente ada na ngasih maka diamalkan.
setiap hangale ahaba marhaban bi zikrillahi ta'ala qurrata a'yunin bika ya Rasulullah basyiran ila hadaqatin ahmad ainayya wa nawwirhuma fakasabna anka bi ta'aka fabasaukal yauma hadis. Tiada anu pendaknya cukup disingkatnya. Ingali hamba asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka bacata marhaban bi zikrillahi ta'ala qurrata'unin bika ya Rasulullah sabuan teu kuku teu kabukuk mata teu insyaallah na terang pangindak teu ieu hikmahna, tapi pahalana tetap digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara. Kemudian dengan apa yang atraksi yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam ke Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Adam diperkenankan pasak kadialan surga dengan membukanya Allahumma sholli ala Muhammad. Dari salawat pertama anu dibacakan ilun le bota Adam sebagai kunci nabasa ka surga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu damburi setelah Nabi diangkat menjadi rasul. Dan nyawa tutuan ya salawat lun ya salawat matai dia juga kata orang gitu dia mah ya salawat matai ya salawat lun, karena semuanya itu hadir. Salawat itu adalah mengiringi kelahiran, baik kelahiran Nabi secara nubuah maupun kelahiran Nabi secara zahiriyah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu bapak-bapak dan ibu-ibu salah satu hikmah yang perlu kita petik madialan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bagian yang pertama. Episode yang pertama. Episode yang kedua, bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan peringatan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Manenje setelah ia balik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nggak pernah yang meninggalkan tak di pengaraman puasa Senin Kamis. Ini adalah merupakan bentuk penghormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka Allah manennya ia dipahanakan. Dari Senin ia dipahanakan, Kamis matatakan konsokna. Dari Nabi mulai dari balik sampai wafat tidak pernah meninggalkan itu yang dinamakan puasa Senin Kamis sebagai bentuk penghormatan terhadap kelahirannya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan oleh salah satu ulama besar, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi Aranda. Manenje dikala itu kaum muslimin banyak yang kafir, banyak yang mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan kekhawatiran Salahuddin Al-Ayyubi pada saat itu maka dipupuk oleh para ulama, para masyaikh, para tokoh-tokoh agama pada saat itu, dan menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan kecintaannya, keyakinannya terhadap baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kaum muslimin hampir seluruhnya pada saat itu kafir, bahkan banyak yang mengaku-ngaku dirinya adalah nabi-nabi. Inilah hikmah peringatan Maulid Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal syukur kita mulai dari dulu-dulu taklid tabi'ah kampung kota dengan anjuran para ulama untuk senantiasa memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap tahunnya. Luar biasa Bapak. Antelo tahun itu luar biasa. Mudah-mudahan antelo itu adalah bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Nah, itu ya bagian sisi-sisi pertama deh. Nah, sisi yang kedua itu Bapak Ibu rahimakumullah, aku nak bercerita tentang kisah-kisah dan cerita-cerita suka duka batinnya Nabi Ta'iru dilahirkan ke alam dunia itu. Kira-kira masih sanggup jadi apa kali? Ibu masih sanggup deh? Adik-adikku sanggup karena para adik-adik lau itu nggak tahu sejarah batinnya Nabi Ta'iru dipanakan sampai ia wafat. Karena sebagian besar peringatan Maulid Nabi ini jarang sekali mengkisahkan peristiwa batinnya dipanakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di tengahnya atau mumpung ya guru di diri itu ya kolen pabar ustad di diri mau na salbut le apa sampai sedikit apa sampai ku kita tentang sejarah itu agar kenapa anak-anak terlau itu dah tahu ya batinnya peristiwa pada saat dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, an-nur yang Allah ciptakan itu masih disemayamkan dalam alam nur. An-nur itu berpindah-pindah dari nabi satu ke nabi lainnya, dari nabi satu ke nabi lainnya. Dengan nur ini pula Nabi Adam alaihissalam diperkenankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasah kasuban. Dengan nur ini pula Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan dengan tongkatnya sehingga terkuburlah Fir'aun di dalamnya. Dengan nur ini pula Nabi Ibrahim alaihissalam dituduh ngai peron. Luar biasa Bapak Ibu rahimakumullah. Sampai pada akhirnya nur itu berpindah kepada sulbi Abdul Muttalib, kakek daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Jadi begitu nur ini dipindahkan oleh Allah ke dalam sulbi Abdul Muttalib, maka Abdul Muttalib mufti. Yang saat itu Abdul Muttalib anaknya masih sangat leluh. Setelah ia ngupi iru nia cahaya 4 luncuran palua madubulna. Satu cahaya itu membumbung ke atas, satunya membumbung menancap ke bumi, satunya melebar ke kanan dan ke kiri sehingga membuat alam itu terang seluruhnya, membuat alam jagat ini, alam jagat raya itu terang benderang. Nah, dengan mimpi inilah Abdul Muttalib ke Kadakayu, pendekar yang terhebat pada saat itu. Kalau saat itu ulama yang hebat, meminta agar ditakwilkan upina, bahwa ai takwil atau makna upiku itu, wahai pendeta, ai upinu, ceritakanlah upinu, ceritakanlah upina li Abdul Muttalib. Maka nyok pendeta itu, hei Abdul Muttalib, kau nania nana palua masul binu da kayu anak nu lagi, lalu pada kayu anak nu iru na palua nana ampunu,
yang akan menjadi pemimpin dunia, yang akan menjadi penerang alam jagat ini. Dia akan menjadi nabi yang terakhir, khatamul anbiya. Ngale takwil upi daripada pendeta Iru Abdul Muttalib, maka berharap ya Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan satu lagi putra daripadanya. Wah, sampai-sampai ia bernazar ketika takdir Allah Subhanahu wa taala namunanan lagi dah kayu anak kaku anak lelah, maka salah satu nana sambelegu sampai nazar batiru Abdul Muttalib. Takdir Allah Subhanahu wa taala sampai ke Abdul Muttalib, gay betul lahir satu anak, maka digunakan aran Abdullah. Teringat dengan nazar yang pernah dipabaun le nanti digunakan lagi dah kayu anak, maka nasambelegu salah satunya. Khawatir na Abdul Muttalib pendiru, maka tekene lagi ke pendeta Sidi Iru pabarana, pendeta, bahwa aku pernah bernazar ketika nia anakku lagi kena 10, maka nasambelegu salah satunya. Bona setelah undiku pertama palua ada disambelegu aranna Abdullah, sampai mentelu undiku tetap Abdullah iru palua pendeta, maka mandiru nebusah Abdul Muttalib. Lalu ayo pendeta kaya kole konggena nyambele anak lu iru Abdullah, tapi dengan syarat korban koda atus unta barana. Muhammadnya Abdul Muttalib dipikirna te korban kuna atus unta itu barana kelima barahku. Tapi apa boleh buat, dengan segala penuh kecintaan terhadap anak yang telah tahu dalam diri anak ini adalah sesuatu yang sangat berharga, maka gini artinya unta atus iru dikorbankan bapak-bapak dan ibu-ibu dan akan memon luar biasa. Dialah carita kakarona Abdullah umur 16 tahun ketika ia rutumaran maseputaran kota Mekah, maka memon ning kenda hania kota Mekah iru bapak ibu tergila-gila melihat ketampanan Abdullah itu. Mereka hanyut dalam hayal barah tatuana Abdullah iru dadi ilaku. Memon ning kenda hania madialan kota Mekah berharap agar Abdullah iru dadi ilana. Tapi apa yang terjadi? Melihat kondisi yang demikian itu, Abdul Muttalib, bapak daripada Abdullah, khawatir dengan berbagai rayuan-rayuan yang dilakukan oleh wanita-wanita yang ada di kota Mekah pada saat itu. Maka palauna Abdullah, hei Abdullah, pai itu dulu kau sekarang ni ada pasusuran juga kau, ai dewa. Khawatir kita kau setelah aku ngita ning kenda ni ama kota Mekah itu kau na terjerembak dan terjerumus kau madialan rayuanda. Maka bau neko Abdullah mene neko salah satu daripada denda-denda ahania madialan kota Mekah itu. Ai jawaban Abdullah, untuk persoalan jodoh itu ngenia tanggunganku, ngenia bagianku, sarianku sepenuhnya kekawa untuk jodoh. Aine niana malasuk rahatna tarimaku dengan ikhlas. Ente ieu deui penean tewa anyo Abdullah kawana. Coba kono law itu Bapak Ibu ya. Ketika kita ni anak dan jodohkan berkepilihan sebagai orang tua yang mungkin dengan mumpan karena itu dianggap kolot kuno zaman Siti Nurbaya.
Padahal salah satu anak yang dijodohkan, direstui oleh kedua orang tuanya ini adalah sesuatu yang terbaik dan merupakan kewajiban yang telah disyariatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah susurang kakarona, maka membatiru beli adaknu laporakan ko denda untuk pendamping hidupmu. Maka norak ni Abdul Muttalib ngai norak imadialan kota Mekah, norak ya pateo ka desa. Maka nemu dia di kenda desa di pangaraman Aminatul Zuhra. Aminatul Zuhra. Dialah susuran kakarona bapak ibu. Anak-anakku memang di pabun teh Abdullah bekesiti Aminah di pabun teh. Jadi malam pertama itu baun Abdullah kandana wahai Aminah. Dan mungkin anak-anak telau itu yang atau sayang sangat itu malam pertama tu. Jadi mohon buka kau uri dulu ko mandi ngala jende ko berdandang ko, karena itu adalah malam pertama tu. Hadirin hadirat yang berbahagia, terjadi malam pertama antara Abdullah dan Aminah. Mereka berdua hanyut dalam asmara. Ketika hubungan Abdullah dan Aminah tersalurkan, maka fastabsara al-alam bikudumi, maranu alam semesta itu bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Ini malam pertama menyambut pengantin barunya Abdullah dan Aminah. Alam bergembira, fastabsara al-alam bikudumi. Lalu berjalan perkawinannya 2 bulan bapak ibu dan danakan kumemon tak kena Aminah. Hai Abdullah, aku itu terlambat bulan nih, gaile ku menstruasi nyo Aminah. Maka mendengar berita daripada Aminah, sang suami Abdullah, ada 2 raut wajah yang ditampakkan antara suka dan duka. Dia suka karena dia akan menjadi seorang ayah. Dia duka karena mengingat bahwa setiap anak yang lahir di kota Mekah ini nadi salamatan, nadi tampoh tawan, nadi salamatan. Sehingga dengan persoalan ini Abdullah mohon kandana wahai Aminah, aku namuhun ke kau, izinkan dulu ku nak ke Madinah, ku ke kerabat-kerabatku, ke sahabat-sahabatku, sambil nanora ku korma untuk nak dipakai selamatan nanti lahir anak teh selamat kandunganmu. Dengan berat hati Aminah munanan izin ke Abdullah untuk napongkak ke Madinah, tapi apa boleh buat. Tapi apa yang terjadi, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, rapat ke Madinah Abdullah pada saat ia nak mulai dia ada korma. Tahu-tahu ngaremunnya semakin hari semakin bertambah berdina, semakin hari bertambah berdina, sehingga ia merasa bahwa gai lagi nak tahur, maka nulis dia ada kayu pesan sampai ke pemalanna atau ke sahabatna, ketika aku nananggai bisa lagi palimba ke Makkah, maka malaku tulahku korma anunia itu bagi surat anu madialan pemanan korma itu kirim di kodoh ke anda kuma Mekah. Wafat Abdullah ke Madinah, dikirim sang korma teke ke Mekah, ke Aminah, ke Siti Aminah, maran muda Aminah, karena nia salah satu kabilah pedagang teke mua kiriman korma itu. Nyok datang ke lana, tapi di indah ini kodoh itu nyok lagu bekerja jari korma apa masihnya aja mana Madia
Ternyata nggak sabaran Siti Aminah karena beberapa karsana genia takitana lana dibuka kormairu pemanana. Ternyata nia surat madiatana dibaca bahwa madialan tulisan surat itu tasabar kodi tabahkan hatimu. Mungkin ia itu aku pada luna dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap kehadirannya dari piaraanu anu dia kandungan itu. Mendengar baca surat itu Siti Aminah sangat terpukul dan kecewa, menangis karena lantaran bobone 2 bulan pupuk bekelana lalu kemudian dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita bapak-bapak dan ibu-ibu, diceritakan lebar sanji innaki qad habalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqba. Bulan pertama tak Nabi Adam alaihi salam patile memberikan salam kepada Aminah terhadap kandungannya. Hai Aminah, piaranu bagi kiala kandunganmu, karena madialan kandunganmu itu akan lahir pemimpin dunia. Dan malakutullah ketika anak lahir ya bunanannu ya aran Muhammad, karena Muhammad itu dikenal lebih dahulu oleh Nabi Adam alaihissalam pada saat yang diberikan kesempatan masuk ke surga. Hadirin hadirat yang berbahagia, Aminah tamban lahana pada bulan Rajab, dibilah ke Rajab, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Bulan itu sangat bulan bapak-bapak dan ibu-ibu kandungan Siti Aminah. Maka pada para pane saatnya untuk melahirkan anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah hari kelahirannya, ke bulan kelahirannya turun Siti Aisyah dan Siti Maryam. Saya Siti Aisyah itu ya, jadi Siti Aisyah itu anda Fir'aun ya, terjaga kesuciannya, mau nenda Fir'aun tapi dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Maryam itu adalah ibu daripada Nabi Isa, datang memberikan salam kepada Aminah atas keselamatan akan melahirkan seorang anak. Falamma tamma min hamlihi ala ar-raji 9 ashhurin qamariyah wa ana liz-zamani ayyan jaliyan usada. Kemudian di saat malam kelahiran daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam bergembira. Fahtazzat kursiyu qaibatau apa? Fahtazzal arsi tarabau wastibsara wa azdadal kursiyu haibatau wa waqara. Wamtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wa wastighfara. Bergembira alam, bergetarlah kursi aras Allah Subhanahu wa taala. Wa azdadal kursi haibatan wa waqara. Takutlah kursi Allah Subhanahu wa taala memberikan penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mtala'atis samawati anwara, langit pun penuh dengan cahaya yang terang benderang. Wajdadal
wa dajjal malaikatu tahlilau wa tamjidau wa istighfara. Seluruh malaikat berteriak dengan keras, bertahlil, bertahmid, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhazamal ahda apa? Wa akhazal mahadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nurayyatan a'lau sanah. Maka pada malam itu lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kelahirannya itu cahaya menembus ke setiap penjuru bapak-bapak dan saudara-saudara. Bahkan pada saat itu kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Api yang tak kunjung padam di Raja Romawi, di negara Romawi, padam pada saat itu bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Sangat aneh. Yang paling anehnya lagi bapak-bapak dan saudara-saudara, di saat lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdengar dengan jelas teriakan para binatang-binatang fasik dengan membaca dengan berbahasa Arab, qad wulidal muntadar, telah lahir Nabi yang telah lama kami tunggu-tunggu. Maka oleh karenanya anyok kusini kelahiran Nabi tengkena diterima dengan keyakinan, dengan keimanan, maka tidak akan pernah percaya dengan peristiwa-peristiwa kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka lahirlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Hadirin hadirat rahimakumullah, dari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumbuh sebagai anak yang cerdas. Ya, tumbuh sebagai anak yang cerdas. Umur 6 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, pada saat ia dipiara masih oleh Halimatus Sa'diyah, ya. Lalu kemudian di Palembang ya Kak mana setiap Nabi teiru kukuri berkesehik nabu. Nah, lima kali ni adik-adikku, anak-anakku, setiap ia kukuri berkesehik na anak-anak, maka setiap kali itu Nabi temole ke rumah na membawa kekecewaan. Karena kenapa? Ketika sesehena iru tetek kena uak na berbagai macam air anu pugai na sasampokan le anakna, Nabi tersendiri hanya ngindat ketika hatuana tak kemu ayai munanan anakna pada saat bermain pendip. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai ke mak tilau, mak anjak uakku mak, anjak uakku bekenggenia munanan aku iyai. Mapa kupurian kami sementara sesek guna memon ayaina di buahan limpah di buahan. Maka le pertanyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Aminah terpukul batinnya. Mendadak dia merasakan kesedihan yang luar biasa. Karena masih ke anaknya berkali-kali tilau tentang inje uaku aku mah. Maka dalam satu waktu Aminah terkepuri ke matuana ke Abdul Muttalib. Wah, nama lu izin, nama laku izin buka kita wah. Mumpung masih dia umurku
napatilek dulu ku ke Madinah, nak temui ku dulu keluargaku bekan apa kitangku anakku kakak laki-laki ku Madinah. Yo Aminah muhun ka matuana. Kemudian matuana Aminah ngai ko napa biak ku Aminah. Aha kamenah kadampahan ku, aha kamenah sayangiku. Mesa lagi mata ia Madinah. Kemudian nabuanu lagi empuku ke Madinah. Ngai ko napa biak ku Aminah. Hanya Abdul Muttalib. Tapi Aminah bersikeras bapak ibu. Karena ngai kuat, ngai tahan dengan segala pertanyaan anaknya tentang uang. Pabeak tengi wa tetap guna pongkang. Nia je pangan nia je nasihiku panganjagaku Ummu Aiman. Dialah surang kekaruna pongkak ya bapak-bapak dan ibu-ibu ke Madinah. Nah, rapat ke Madinah. Bukannya Aminah itu datang ke rumah keluarganya untuk memperkenalkan anak neka kakak laki-nya. Akan tetapi ketika ke Madinah ayat pekahana lewat pertanyaan maka kampo iru anjing kubur ilaku. Maka dipakitahan di kubur Allana mandiru ni Aminah duduk sambil menangis meneteskan air mata. Tak kita dan Muhammad anak masih umur 6 tahun pada saat itu. Ma ini deh berkenangis kita ma. Nyokta anak apa itu agak kalah kita tutumalan ma. Ini deh berkepain itu ama berkenangis kita. Ayo mana? Anakku Muhammad perlu nakatonan nuna bahwa ayat patilawan luka aku terus inje uwa kuma maka iya na itu nak uanu madialan tanah itu telah mata ia pada saat kau torakanna masih dalam betah sasalamatan kandunganku, sasalamatan kelahiranmu. Muhammad ngali penjelasan emak na mandiru nangis gaya sakira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu mandiru putarna kuburan emak kuburan uang. Lalu kemudian Muhammad pupukna dibuat ada kayu rumah pamananna ma Madinah. Batiru Muhammad pupuri baka anak sadiri Madinah. Nia kalian le Ummul Aiman. Iya nore anak-anak anu ini dianta lau itu. Nia ne muncul. Pamatai teh ya. Nyok beberapa hangi teh iya. Pamatai teh ya. Nah, karena sudah ada tanda-tanda kenabian muncul pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah diketahui oleh orang-orang Madinah pada saat itu yang tidak suka dengan kehadiran Khatamul Anbiya. Lalu kemudian Ummu Aiman makalil lahiru daliyah alana Muhammad alana Aminah boleh hadali bahaya boleh jadi boleh madialan perjalanan untuk menuju Makkah. Ibu Aminah jatuh sakit di perjalanan bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Sakit bertambah sakit semakin hari. Perjalanan Madinah ke Makkah munlau itu ditempuh dengan perjalanan 6 jam habis. Tapi bunda bagian makai unta ni katonanku dengan bulan rapat. Sehingga sakit Aminah bertambah sakit setiap tambah hari. Gai lagi ni ada ya. Taga di pada kayu desa aran Abwah mandiru di Palea. Karena gai lagi kulena dutai unta. Mandiru du ketu nyawana bapak-bapak dan saudara-saudara ma desa Abwah ini. Luar biasa kesedihan yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
di kalian nikmat na mandiru Nabi terpaksa ke dalam kubur ngai ada lagi palua kona karapak ni waktu nak manu ngai ada palua apa bebas tadi kumpamannya nak umul aiman boleh ni kita mandi tu ni aku berkemak misal lagi mama tu nak lungku aku misal lagi makku ngali dan merasakan kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman sebagai pembantu ngalapas anak-anak itu dibuang oleh Makkah. Di pabara yang terjadi ke Abdul Muttalib, luar biasa. Abdul Muttalib mengalami pukulan batin. Dialah susuran kakarun bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alun dalam keadaan yatim piatu. Alun dalam keadaan yatim piatu, tapi luar biasa. Walaupun kehidupannya diawali dengan berbagai suka duka kesedihan, tapi dia adalah seorang pemimpin dunia yang hebat. Dia adalah panutan seluruh umat manusia. Dia adalah penghulu alam semesta ini. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, dah lekapah di palupus di bu sampai dekat cerita yatim piatu dan buri berkenal lagi. Ini kesempatan dan dilanjut kisah cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting saat itu, mari kita petik hikmah, kita ambil hikmah dari berbagai macam cerita-cerita tentang lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama kita ambil hikmah dari kesebenarnyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai anak yang terlahir yatim piatu. Allah Subhanahu wa taala mengancam bahwa tahukah kalian saya tak di pengaraman bohong, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Iya dulu nge kariman, nge ngancam pangi, memelawan terhadap anak yatim. Hadirin hadirat rahimakumullah, kirana kasih punya dulu makan nahan anu lakule pasampiku barang putuana ayat pasampiku itu nadadi mukai kita bertambah dampaha cintaha karena kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dimatai nanaha nadi pasipupoha li Allah Subhanahu wa taala berkenaan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf kusa para-parana dan terima kasih atas ayat pakaletan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.